Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Em, Terima kasih kesempatan diberikan kepada kami untuk mempresentasikan sebuah topik yang berjudul analisis SWOT terhadap berbagai media pembelajaran atau dari berbagai channel-channel yang berkaitan tentang teknologi dan pengajaran dan pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, untuk era sekarang ini teknologi dan dapat selalu digunakan dalam pengajaran pembelajaran dan itu tidak bisa dihindari. Sebagai seorang pendidik, mau tidak mau harus bisa beradaptasi diri untuk bisa menggunakan itu dan mengintegrasikannya dengan baik. Baik, untuk apa yang sudah kami diskusikan dan kami akan presentasikan hasil dari analisis kami, terutama untuk SWOT ini. Dipersilakan untuk presentasi pertama. Ya, baik. Terima kasih kepada Bang Edu selaku moderator pada presentasi kali ini. Kali ini saya akan memaparkan hasil diskusi dari apa yang telah kita bahas bersama, yaitu tentang penggunaan teknologi dalam pendidikan dalam bentuk podcast Siga First. Nah, dalam podcast ini ada narasumbernya, yaitu beliau adalah Romo Viko sebagai Kepala Sekolah SMA Kolese Loyola Semarang. Di dalam video ini juga membahas tentang penggunaan teknologi dalam pendidikan, yang beliau mengatakan bahwa teknologi dapat digunakan untuk membantu siswa untuk belajar lebih efektif. Teknologi juga dapat digunakan untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Namun beliau juga, narasumbernya, Romo Viko, mengatakan bahwa teknologi juga tidak boleh menggantikan interaksi manusia. Dalam hal ini, kami sudah melakukan analisis SWOT. Di sini ada yang pertama, pada strength, ada beberapa poin. Yang pertama, penerimaan teknologi yang baik. Yang kedua, fokus pada pembelajaran aktif. Serta poin ketiga adalah integrasi teknologi dalam berbagai mata pelajaran. Selanjutnya adalah ada weaknesses atau kelemahan. Nah, kelemahan dalam media pembelajaran podcast ini yang dibahas adalah yang pertama adalah keterbatasan akses, yang kedua kurangnya pelatihan guru, yang ketiga adalah ketergantungan pada infrastruktur. Selanjutnya adalah ada opportunities. Opportunities dalam analisis kali ini adalah yang pertama pengembangan kurikulum digital, yang kedua kolaborasi dengan pihak eksternal, dan yang terakhir adalah pembelajaran jarak jauh. Mungkin di sini juga terdapat opportunities dan point strength weakness yang lainnya. Namun kelompok kami baru membahas beberapa poin saja. Dan yang selanjutnya adalah traits. Traits pada konteks kali ini ada 3 poin. Yang pertama perubahan teknologi yang cepat, yang kedua biaya yang tinggi, dan yang ketiga cyberbullying dan konten negatif. Baik, dalam penggunaan podcast Sigapers ini, teknologi dalam pembelajaran, mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan tentang analisis SWOT-nya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ibu Siva. Ya, menarik sekali ya bahwa teknologi dengan berbagai macam opportunities dan kekuatannya memang masih ada celah yang bisa kita lihat. Ada tadi kelemahan, bahkan ada ancaman-ancaman yang terjadi. Itu hasil analisis pertama dan untuk analisis kedua diberikan kepada presenter kedua. Waktu dan kesempatan dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Kali ini saya akan menganalisis SWOT yang ada di PMM, yaitu Platform Merdeka Mengajar. Di sana ada Ibu Anissa Agustina yang memberikan karyanya berupa PBL idaman
Maksudnya pembelajaran berbasis masalah yang interaktif, digital, asyik, menyenangkan dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi pada materi ekosistem. Baik, pada video tersebut, kalau saya perhatikan, Ibu Anissa itu menyampaikan materi ekosistem itu menggunakan berbagai macam media pembelajaran yang disesuaikan dengan minat dari siswa. Contohnya ada diorama ekosistem, kemudian ada media pembelajaran yang menggunakan PPT, kemudian ada juga media pembelajaran yang menggunakan seperti beberapa macam media pembelajaran lainnya, saya lupa itu. Tapi dia banyak sekali, ada sekitar kalau tidak salah itu 5 media pembelajaran. Di sana siswa diberikan kesempatan untuk memilih media pembelajaran yang sudah dibuat oleh Ibu Anissa sesuai dengan minat mereka. Nah, strength yang ada di video tersebut adalah penggunaan media pembelajaran yang beragam seperti yang saya sampaikan tadi, karena konsepnya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi media pembelajarannya disesuaikan dengan minatnya siswa atau gaya belajarnya siswa. Kemudian kekuatan dalam pembelajaran tersebut adanya LKPD untuk pembelajaran kelompok. Kemudian untuk opportunities-nya yaitu peluangnya. Pada pembelajaran tersebut kemandirian belajar siswa itu sangat dibentuk karena siswa diarahkan untuk mencari pengalaman dalam belajarnya itu sendiri. Maksudnya pengalaman belajar sendiri gitu. Tidak menunggu dari guru. Jadi siswa silakan memilih, kemudian silakan menganalisis, maka mereka nanti akan mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan arahan Ibu Anissa. Kemudian terdapat inovasi pembelajaran interaktif karena Bu Anissa menggunakan berbagai macam media pembelajaran yang juga dikaitkan dengan teknologi. Bahkan beliau menggunakan tablet di dalam pembelajaran tersebut. Beliau juga menggunakan papan tulis interaktif. Kemudian pada pembelajaran tersebut akan ada pengembangan skill TIK karena kan tadi siswanya diberikan keleluasaan untuk menggunakan media pembelajaran yang berkaitan dengan teknologi. Nah, kelemahan pada pembelajaran tersebut adalah akan ada ketergantungan pada gawai dan koneksi internet. Karena beberapa siswa mungkin yang gaya belajarnya suka menggunakan gawai, maka lama-kelamaan mungkin dia akan ketergantungan pada media tersebut. Kemudian media yang menggunakan gawai tersebut harus terhubung dengan koneksi internet. Karena kalau tidak terhubung, ya media pembelajaran tidak akan bisa digunakan. Kemudian adanya distraksi dari konten di luar pembelajaran. Maksudnya adalah tidak jarang dalam setiap pembelajaran itu, jika kita menggunakan teknologi, ada beberapa siswa yang mencuri-curi untuk mencari atau melihat konten yang di luar materi gitu. Kemudian yang ketiga, waktu dan tenaga untuk menyiapkan media. Karena tadi konsepnya pembelajaran berdiferensiasi, jadi menurut saya Ibu Anissa dan mungkin guru lain yang ingin mengikuti akan membutuhkan waktu yang panjang dan tenaga yang banyak untuk menyiapkan media. Kemudian tantangan atau ancaman dalam pembelajaran ini, yang pertama itu ada siswa merasa tidak membutuhkan guru. Karena mereka berpikir mereka bisa kok mendapatkan materi dari berbagai macam sumber. Mereka seperti tidak merasa membutuhkan guru karena pada pembelajaran tersebut guru tidak banyak menjelaskan. Kemudian yang kedua, keinginan siswa untuk belajar sesuai preferensi mereka sendiri. Jadi akan ada ancaman bahwa siswa itu
kalau tidak sesuai dengan gaya belajar mereka atau tidak sesuai dengan keinginan mereka atau medianya tidak sesuai dengan minat mereka, mereka akan kekurangan motivasi untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Mungkin itu saja dari saya mengenai analisis SWOT di PMM. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ibu Siti. Ya, ini menarik ya bahwa ada kreativitas seorang guru dan juga ada kemandirian siswa. Tapi di situ tadi kita lihat bahwa ada positif dan ada negatifnya. Jadi sudah dijelaskan kembali dalam analisis SWOT tadi. Untuk presenter berikutnya, yang ketiga, waktu dan kesempatan dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai analisis SWOT dari tren EduTech. Salah satu tren EduTech yang ada di Indonesia saat ini yaitu diantaranya ada ruang guru. Baiklah, di sini yang pertama mengenai stretch atau mengenai keunggulannya. Yang pertama, melalui aplikasi atau platform ruang guru, karena ini merupakan suatu aplikasi, maka bisa dapat diakses di mana saja dan kapan saja oleh semua siswa dari berbagai kalangan di seluruh Indonesia. Jadi di sini tidak terbatas hanya pada kalangan-kalangan tertentu saja. Yang penting di sini siswa tersebut berlangganan di aplikasi tersebut dan dapat mengakses aplikasi tersebut. Kemudian kekuatan yang kedua yaitu di sini pada aplikasi EduTech ini sumber daya guru itu lebih berkualitas karena ruang guru memiliki database guru-guru yang kompeten dan berpengalaman mengajar di berbagai bidang pelajaran serta memiliki kemampuan menyesuaikan materi sehingga siswa mudah dan jelas memahaminya. Kemudian yang ketiga, materi pembelajarannya komprehensif. Di platform Ruang Guru ini menyediakan berbagai materi pelajaran secara lengkap dan terstruktur untuk semua jenjang pendidikan, baik itu SD, SMP, SMA, bahkan hingga persiapan untuk masuk ke perguruan tinggi. Selanjutnya yang keempat, karena ini merupakan suatu aplikasi EduTech, maka pembelajarannya itu lebih interaktif dan menarik. Biasanya video-video di Ruang Guru ini sangat interaktif dan juga memiliki banyak animasi sehingga menyebabkan siswa lebih tertarik untuk belajar atau mengakses video di ruang guru. Selanjutnya itu dari segi weakness atau kelemahannya. Yang pertama karena ini merupakan suatu platform atau aplikasi, maka interaksi atau tatap muka yang terjadi itu minim sekali atau bahkan bisa dibilang kita hanya berinteraksi melalui video saja. Kemudian yang kedua, Ruang Guru atau beberapa platform EduTech lainnya ini memerlukan koneksi internet yang stabil dan juga memerlukan fasilitas serta perangkat yang mendukung untuk mengakses materi yang ada di aplikasi tersebut. Dan juga pada beberapa konten itu hanya terbatas pada orang yang sudah berlangganan. Jadi untuk mengakses materi kita harus berlangganan terlebih dahulu. Kemudian dari segi opportunities atau peluang dalam pemanfaatan teknologi EduTech ini, yang pertama dengan perkembangan teknologi dan informasi yang terus berkembang dapat menjadikan peluang platform pendidikan ini untuk semakin banyak diakses oleh seluruh peserta didik di Indonesia. Sehingga peserta didik di Indonesia ini mendapatkan fasilitas yang sama atau bisa mengakses materi yang sama dimanapun mereka berada. Kemudian, opportunities yang kedua yaitu adanya kolaborasi antara lembaga pendidikan, misalnya Diknas di kabupaten atau kota bisa bekerja sama dengan platform-platform EduTech seperti Ruang Guru ini. Dan yang terakhir, dari segi threats atau ancamannya, platform EduTech ini bukan hanya ada Ruang Guru saja, tetapi ada platform-platform lain, sehingga ada banyak persaingan antara platform baik itu online maupun dengan lembaga konvensional lainnya. Kemudian yang kedua, karena ini memanfaatkan teknologi, banyak sekali terjadi cyber atau kejahatan online seperti penipuan online. Menggunakan teknologi digital banyak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan berbagai penipuan. Dan yang terakhir,
ketidakstabilan ekonomi masyarakat mungkin akan mengurangi pengeluaran untuk berlangganan platform online karena seperti yang kita ketahui sekarang bahwa karena bisa mengakses media lain seperti YouTube dan lainnya, maka semakin berkurang orang-orang yang ingin berlangganan di platform-platform tertentu seperti Ruang Guru ini. Baiklah, demikianlah analisis SWOT mengenai platform EduTech Ruang Guru. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ibu Fadilah. Ya, ini menarik ya bahwa kita melihat bahwa ini sebuah platform yang serius untuk pendidikan dan mereka punya kualitas. Dari tadi penjelasan kita melihat bahwa ada harga yang harus dibayar untuk kualitas yang mau didapatkan. Jadi ya ada hubungan dengan relasi yang lain tadi seperti ekonomi ya. Wajar saja, mereka juga punya kualitas ya, harus ada harga yang harus dikorbankan untuk itu. Silakan untuk presenter berikutnya, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator atas waktunya. Ini adalah pengintegrasian teknologi dan media pembelajaran dalam pembelajaran pada platform YouTube. Yang pertama itu dari strengths atau kekuatan, dapat dilihat bahwa teknologi memungkinkan terciptanya pembelajaran yang menarik dan variatif dengan menggunakan video pembelajaran yang tentunya membuat peserta didik itu lebih tertarik dan lebih terbangun minat belajarnya. Kemudian teknologi juga menawarkan kemudahan dalam mengakses bahan ajar secara luas, bahkan secara internasional bukan hanya secara nasional saja. Namun dari adanya kekuatan tersebut tentu ada kelemahan dalam penggunaan media pembelajaran. Yang pertama, tidak semua guru itu menguasai IT, di mana pada saat menerapkan media pembelajaran berbasis teknologi berbentuk video pembelajaran ini, tentunya peserta didik itu tertarik. Namun ketika dalam video tersebut, ketika guru berpindah pada media pembelajaran lain selain video pembelajaran tersebut, ternyata peserta didik itu kurang tertarik. Ada beberapa peserta didik yang terlihat menundukkan kepala karena itu kemungkinan dari cara penyampaian pendidiknya sendiri atau mungkin media yang digunakan itu kurang menarik atau kurang membangun minat belajar peserta didik. Kemudian mengenai opportunities atau peluang yang ditujukan dalam video tersebut, bahwasanya untuk penggunaan video pembelajaran ini memungkinkan kemudahan untuk melakukan pembelajaran secara hibrid, yaitu luring dan daring. Dengan adanya teknologi mempermudah dalam pelaksanaan pembelajaran meskipun dengan jarak jauh, sehingga materi yang akan disampaikan oleh guru tersebut tetap dapat tersampaikan dengan baik melalui video pembelajaran tersebut. Namun terdapat ancaman karena adanya kesenjangan digital yang ada membuat peserta didik yang tidak memiliki akses yang sama terhadap teknologi atau internet semakin memperjelas adanya kesenjangan pendidikan. Peserta didik yang memiliki latar belakang ekonomi yang berbeda. Kemudian perkembangan kurikulum juga membuat sekolah dituntut untuk dapat memberikan pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Hal ini tentu membutuhkan kesiapan yang matang bagi pendidik maupun sekolah untuk dapat menyiapkan sumber dayanya dalam menerapkan pembelajaran berbasis teknologi ini. Karena jika tidak, maka akan ada miskonsepsi pada saat pelaksanaan di lapangan. Terima kasih. Itu analisis yang bisa saya sampaikan mengenai SWOT. Teknologi dalam pembelajaran melalui platform YouTube. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ibu Niken. Nah, ini menarik ya, platform yang berbeda dan YouTube sebenarnya bisa diakses semua orang ya. Variatif dan ada tuntutan yang harus dibayar untuk gurunya sendiri dan juga untuk siswanya. Dan saya mau tambahkan sedikit bahwa orang tua juga harus berpartisipasi aktif dalam bagian ini karena ada beberapa konten yang tidak dikhususkan untuk anak-anak dan ada yang 18 plus. Jadi jika seandainya orang tua tidak mengontrol anak-anak mereka, bisa jadi mereka akan bisa mengakses seperti tadi materi yang lebih bervariatif, tapi sesuai enggak? Tidak ada yang bisa mengontrol itu. Itu saja dari kami, dari kelompok kami. Terima kasih kepada para presenter dan saya bersyukur sekali bisa bergabung dengan kelompok ini dengan pemikiran-pemikiran luar biasa sehingga lahirlah sebuah presentasi yang sangat menarik ini.
Itu saja, jika seandainya ada pertanyaan nanti bisa dikirimkan via email atau di chat. Kami akan respon dengan baik. Akhir kata saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.